ibadallah rijalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rogo Selo merupakan nama sebuah desa di kawasan selatan Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Kecamatan Doro. Desa Rogo Selo dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari Pantura Kota Pekalongan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Letaknya yang berada di kawasan pegunungan membuat udara di daerah Rogo Selo terasa sejuk dan dipenuhi oleh berbagai jenis pepohonan. Rogo Selo terkenal karena terdapat beberapa situs sejarah. Di antaranya yaitu makam Syekh Abdullah atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Wali Agung Rogo Selo, serta makam Sayyid Abdul Salam yang lebih dikenal dengan julukan Ki Gede Penatas Angin. Kedua tokoh ini memiliki andil besar dalam sejarah Islam di kawasan Rogo Selo. Dari kisah perjalanan kedua tokoh ini pula lah nama desa Rogo Selo berasal dan dikenal sampai sekarang. Selain itu, di kawasan Rogo Selo juga terdapat situs sejarah patung batu Baron Skeper yang letaknya tidak jauh dari kedua situs tersebut. Baron Skeper ini merupakan tokoh antagonis yang terdapat dalam sejarah Rogo Selo di masa silam. Nama Rogo Selo ini yang bersumber dari salah satu seorang juru kunci makam Syekh Wali Agung Rogo Selo. Beliau bercerita bahwasanya sejarah asal muasal nama Rogo Selo sudah terjadi sebelum masa Wali Songo yang masyhur mulai berdakwah di Pulau Jawa. Kisah bermula saat Pangeran Cakrabuana dari kerajaan Pajajaran diutus oleh gurunya yaitu Syekh Kuro untuk bersemedi di atas sebuah batu lemper atau batu yang berbentuk gepeng yang berada di sebuah daerah di hutan Gambiran atau sekarang lebih dikenal dengan nama Pekalongan. Setelah melakukan pertapaan, tiba-tiba muncullah seorang bayi di atas pangkuan Pangeran Cakrabuana yang masih duduk bersila di atas batu lemper tadi. Akhirnya Pangeran Cakrabuana menyudahi semedinya dan meninggalkan bayi tersebut di atas batu lemper tempat ia bersemedi, untuk kemudian melapor kepada sang guru yang memerintahkannya untuk melakukan ritual bertapa tersebut. Ditemuilah sang guru dengan tujuan untuk menceritakan apa yang telah dialaminya selama melakukan semedi, serta meminta penjelasan mengenai maksud dari peristiwa tersebut. Tanpa banyak kata, sang guru memerintahkan Pangeran Cakrabuana untuk kembali ke tempat tadi untuk merawat serta membesarkan. Sang guru juga berpesan agar Pangeran Cakrabuana berguru kepada sang anak ketika sudah saatnya tiba. Menurut penuturan sang guru, bayi yang muncul dalam pertapaannya di atas batu tadi kelak akan menjadi ulama besar yang akan menyebarkan ajaran Islam di kawasan tersebut. Bayi tersebut kemudian dikenal dengan nama Syekh Wali Agung Rogo Selo karena diambil dari peristiwa munculnya sang bayi, yaitu Rogo yang berarti badan atau tubuh dan Selo yang berarti batu, yaitu tubuh yang muncul di atas sebuah batu. Jadi nama Rogo Selo diambil dari peristiwa munculnya bayi di atas sebuah batu lemper tempat bersemedi tadi. Disebutkan oleh sang juru kunci
bahwa lokasi tempat bersemedi tadi berada di kawasan sekitar Masjid Rogoselo yang terletak di dekat makam. Dan jika dilihat dari waktu terjadinya peristiwa semedi yang masih berlatar kerajaan Pajajaran ini, maka dapat dikatakan jika Syekh Wali Agung Rogoselo ini melakukan dakwahnya sebelum masa dakwah dari Wali Songo yang masyhur, atau sebelum berdirinya Kesultanan Demak pada abad 15 Masehi. Syekh Wali Agung Rogoselo dan Ki Gede Penatas Angin tidak hidup dalam kurun waktu yang sama, karena dikisahkan dalam versi ini jika Ki Gede Penatas Angin merupakan seorang tokoh yang memiliki ilmu kanuragan luar biasa dari Kesultanan Mataram Islam yang singgah di daerah Rogoselo dalam rangka melakukan pengejaran terhadap Baron Skeber yang membuat onar di wilayah kekuasaan Mataram Islam. Menurut Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, beliau mengisahkan bahwasanya Syekh Abdullah Al-Maghrobi serta Sayyidi Muhammad Abdussalam merupakan bagian dari rombongan besar dari Al-Maghrobi Jama'atil Kubro, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Jumadil Kubro, yang datang ke Nusantara dengan membawa misi dakwah Islam dari berbagai negeri yang terlebih dahulu tersinari cahaya Islam. Rombongan besar itulah yang merupakan generasi awal dari para Wali Songo yang banyak dikenal oleh orang-orang sampai sekarang ini. Secara lengkap rombongan Al-Maghrobi tersebut terbagi atas 4 generasi, yakni generasi Jamaluddin Al-Husain atau Jamaluddin Kubro, diteruskan dengan generasi Ibrahim As-Samarqandi, diteruskan lagi oleh generasi Maulana Malik Ibrahim, dan yang terakhir adalah generasi Sunan Ampel, yaitu generasi Wali Songo yang masyhur sampai saat ini. Beliau juga mengisahkan bahwa Ki Gede Penatas Angin termasuk ke dalam jajaran Wali Songo angkatan awal. Pendapat ini menguatkan teori jika Wali Songo merupakan nama sebuah organisasi dakwah yang berjumlah 9 orang. Maka tatkala salah seorang anggota dari Wali Songo yang meninggal atau berpindah tempat tugas akan digantikan oleh tokoh lain untuk menggenapi jumlah sebagaimana nama dari organisasi dakwah itu sendiri, yaitu berjumlah 9 orang. Dikisahkan pula bahwasanya Ki Gede Penatas Angin merupakan salah satu tokoh yang memiliki andil besar dalam mempertahankan wilayah Pekalongan dari serangan Portugis kala itu. Kedua tokoh ulama yang memiliki peran besar dalam sejarah penyebaran agama Islam, maka tidak heran jika situs-situs di daerah Rogoselo itu selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah pada waktu-waktu tertentu. Karena selain memiliki nilai sejarah yang penting, situs-situs tersebut juga diyakini memiliki unsur magis yang dipercaya oleh beberapa golongan masyarakat, baik yang berasal dari kawasan setempat maupun yang berasal dari luar daerah Rogoselo. Setiap tahunnya selalu diadakan acara peringatan Haul Syekh Wali Agung Rogoselo pada pertengahan bulan Suro menurut hitungan kalender Jawa, atau bulan Muharram menurut hitungan Hijriah. وطمس الكيف والعين بنور الواجب